Babun najasah 68. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasah hiya kullu muskirin ma'i'in kal khamri wa hiya al mutakhadatu mimma il ainabi wan nabidhi kal mutakhadhi minaz zabib wa ihtarazahuna bima'i'in al mazidi 'ala al muharrar 'anil banji wa ghairihi min al hashishil muskir fa innahu haramun laisa binajisin qalahu fid daqa'iq wala taridu 'alaihi al khamratu ma'qudatu fa innaha ma'i'un fil asli bi khilafil hashishil mudhab wa kalbin wa khinzirin wa furu'ihima ay far'i kullin minhuma ma'al akhar aw ma'a ghairihi minal hayawanati tahirah taghliban linnajisi wal aslu fi najasatil kalbi ma rawa muslimun tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsila sab'a marratin ulahunna biturab ay mutahhiru wal khinzir aswa'u halan minal kalbi li'annahu la yajuzu qatina'uhu bihalin bi khilafil kalbi wa maitati ghairil adami wa samaki wal jarad li hurmati tanawuliha. Qala ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wad dammu wa maitatu samaki wal jarad tahiratun lihilli tanawulihima wa kadza maitatul adami fil azhar liqaulihi ta'ala wa laqad karramna bani adam wa qadiyatu takrim alayuh kama binajasatihim bil mauti wa sawa'unil kuffar wal muslimun. Bermula ini itu bab najis. Najisnya pun bermula ia najis itu setiap yang memabukkan, yang cair ia yang memabukkan. Nyan adalah nyan najis. Apa saja yang memabukkan, yang cair maka nyan najis. Kasyantau seperti khamar. Seperti khamar. Khamarnya bermula ia khamar itu mutakhadah itu yang terbuat ia daripada air anggur segar. Air anggur segar. Jadi terbuat dari air anggur segar itu namanya khamar. Tapi itu lugatan pada bahasa khamar itu adalah mutakhadah yang terbuat dari air anggur segar. Adapun pada syarak khamar itu kata Nabi kullu muskirin khamrun, kan setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Kan? Jadi ini penyebutan khamar untuk sesuatu yang terbuat dari air anggur segar. Nah, ini secara bahasa ini. Kan? Wan nabi dan yang memabukkan lem seperti nabi arak.
penabitnya nabis, yaitu mana contoh nabis? Seperti mutakhad minaz zabib. Mana contoh arak? Seperti yang terbuat daripada anggur kering. Jadi kalau dia terbuat dari anggur kering atau anggur segar, itu namanya khamar. Kalau terbuat dari anggur kering namanya nabi. Wahtarazahuna, menjaga ia musanneh, ia Imam Nawawi di sini dengan apa jaga? Dengan kata ma'i' yang cair, yang ditambah ia ma'i' atau muharrar. Dari apa jaga? Menjaga daripada banji, daripada ganja dan selainnya ganja. Selain ganja, nyata daripada hasyis muskir, nyata daripada tumbuhan yang memabukkan. Tumbuhan itu benda apa? Itu jamid, itu benda apa? Benda padat, bukan benda cair. Jadi kata ma'i' itu, cair itu untuk mengeluarkan sesuatu yang memabukkan yang berupa benda padat, artinya bukan benda cair. Makanya gibanan ganja ya. Maka sesungguhnya bermula ia ganja dan tumbuhan memabukkan lainnya itu haram ia lagi laisa binajisin, itu haram lagi tidaklah ia ganja dan tumbuhan memabukkan lainnya itu najisin, itu najis. Jadi fungsi ma'i' itu fungsinya adalah ihtiras, untuk menjaga, untuk mengeluarkan sesuatu yang memabukkan yang bukan benda cair. Artinya dia benda padat. Jadi yang gibana ya tehnan muskir, tehnan memabukkan, berarti dia haram karena dikias kepada khamar. Sedangkan status dia itu, sedangkan tentang kenajisannya itu dia tidak najis, karena bukan benda cair. Maunya ke haram, ya haram lah, karena dikias kepada khamar. Adapun najisnya ada najis. Jadi kalau kita bawa ganja, ketika sholat, nyosyot, bukan anjuran. Pikir kalau kita bawa ganja, wati je, me ganja wati, apa pahalo, nyosyot, shon. Kalau kita bawa ganja, maka sholat itu sah karena ganja itu bukan najis, tapi haram dikonsumsi. Qalahu fi daqaiq, menyebutkan ia madkur bahwa kata ma'i' di sini untuk menjaga daripada selain benda cair, dipatnya sebutkan dalam daqaiq. Jadi kalau dia benda padat, dia itu bukan benda cair, maka dia itu bukan najis. Wala taridu alaihi, tidak membantah atasnya pemadkur, yaitu selain ma'i itu apa? Laisa binajisin. Selain ma'i itu bukan najis. Oleh pun tidak membantah, oleh khamar yang makudah, yang beku, ia khamar. Jadi kalau khamar itu beku, dimasukkan dalam kulkas, yang gibanan,
itu kan bukan lagi benda cair, itu sudah benda padat. Minuman keras sih nanti, tapi pakai yang minuman yang dikeraskan. Minuman keras yang dikeraskan. Yang gimana? Kamu akut. Nah, itu tidak menjadi bantahan. Kenapa tidak menjadi bantahan? Padahal kata Ma'i ini untuk mengeluarkan, untuk menjaga daripada selain, untuk menjaga daripada selain benda cair. Fa innaha ma'i'un fil asli, karena sungguhnya ia khamar yang beku itu benda cair pada asalnya. Itu kan asalnya benda cair itu. Jadi itu tidak menjadi bantahan bahwa selain benda cair itu tidak najis, khamar yang khamar yang beku. Berbeda dengan hasyis mudhab, berbeda dengan hasyis yang dicairkan, ia hasyis. Jadi hasyis ganja yang dicairkan, yang kiban ganja yang dicairkan, kiban dicairkan ganja, tak blender ganja kan, campur air sehingga cair ganja. Yang kiban ganja dicairkan sama aja berarti kan, asalnya adalah benda apa? Asalnya benda pada aja. Makanya hana najis berarti ya. Enggak. Jadi ini khamar makudah itu tidak menjadi bantahan. Cita kalau dalam qauluhu hiya kullu muskirin, kalon le di Amirah yang tuh kulubiyah panjang dah melau tak kulubi. Dek dah baca kulubi yang macam demung dah baca kulubi. Qauluhu hiya kullu muskirin, kata beliau, bermula ia najasah, ia najis itu setiap yang memabukkan. Lama kana al-aslu fil a'yani taharatu li'annaha khuliqat limanafi'il ibad. Manakala adalah bermula asal pada segala benda itu suci. Kenapa suci? Karena sungguhnya ia segala benda itu diciptakan, ia segala benda untuk manfaat para hamba. Dan jika ada pada sebahagiannya a'yan, jika ada pada sebahagiannya benda-benda oleh punah, ada oleh dararun, ada oleh bahaya, niscaya fihi naf'un min jihati ukhra, niscaya sabit padanya ba'at, sabit padanya sebagian, sabit padanya oleh naf'un, oleh manfaat dari sisi yang lain. Jadi semua benda itu bukan asal pada segala benda itu suci, kan? Asalnya adalah suci. Artinya asalnya adalah suci, prinsipnya dia itu suci, dasarnya dia itu suci, sampai datang dalil yang menyatakan bahwa itu najis, kan? Kenapa begitu? Ya karena benda-benda itu kan diciptakan untuk manfaat, diciptakan untuk manfaat bagi hamba. Kalaupun ada bahaya, tetap di sisi yang lain dia itu ada manfaat, di sisi yang lain ada manfaat, kan? Niscaya, ini niscaya apa nih? Niscaya dari lam. Dimanakala asal pada benda-benda itu suci, niscaya syara'al muallifu, mulai oleh pengarang, oleh penyusun, pada dabati, pada menegaskan a'yan najisah, benda-benda yang najis, kan?
Jadi karena asal segala benda itu suci, kan, sampai ada yang mengharamkan, kan. Jadi untuk itu beliau di sini mulai menegaskan apa saja benda-benda yang najis. Tidak perlu dijelaskan apa saja benda-benda yang suci, jelaskan saja apa benda yang najis, maka selain yang najis itu berarti dia suci karena itu adalah asal, kan? Kenapa beliau menegaskan benda-benda yang najis? Liyu'lama, agar diketahui akan sungguhnya bermula-mama selainnya benda-benda yang najis itu pada hukum suci. Pada hukum suci. Karena itu asal benda itu suci. Berarti ada yang menyimpang dari asal, berarti yang menyimpang ini yang perlu dijelaskan. Dan adapun yang tidak menyimpang daripada asal itu tidak perlu dijelaskan. Antara lain adalah khamr. Wa qad istudilla ala najasatil khamri bil ijma'. Sungguh didalilkan atas kenajisan khamar, ngumpul didalilkan ngon ijma'. Jadi dalil bahwa khamar itu najis, ya dalilnya ijma'. Referensinya apa? Namanya ijma' itu tetap dia harus mempunyai referensi, dan apakah Al-Quran, hadis ataupun kias, kan? Jadi referensinya apa? Referensi ijma' ini ya tentunya ayat innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu rijsu, itu keji, kan? Jadi setelah diijtihad, para mujtahid itu ittifaq, mempunyai kesamaan pandangan bahwa khamar itu najis, kan? Maka ijma' ini juga menjadi dalil atas kenajisan khamar. Menceritakan ia ijma' oleh Abu Hamid dan Ibnu Abdil Bar bahwa khamar itu najis. Qala al-Isnawi, berkata oleh al-Isnawi, apa kata beliau? Ka'annahuma, sepertinya sesungguhnya keduanya, Abu Hamid dan Ibnu Abdil Bar, itu menghendaki, oleh keduanya akan ijma' daripada tabaqatil mutaakhirah, daripada generasi mutakhir, generasi belakangan. Ini nampaknya Abu Hamid dan Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa dalilnya adalah ijma'. Ini nampaknya apa yang beliau maksud adalah ijma' generasi belakangan. Kalau generasi sebelumnya, generasi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah, yang kibarat generasi sebelumnya, generasi belakangan minal mujtahidin, dari para mujtahid. Kenapa yang beliau maksud bahwa khamar itu dalil kenajisannya adalah ijma'? Wa illa faqad khalafa fi dzalik. Jika tidak bahwa yang beliau berdua kehendaki adalah ijma' generasi mujtahid belakang. Jika beliau tidak menghendaki ini, niscaya qad khalafa fi dzalik. Niscaya sungguh beda pendapat, sungguh berbeda pada demikian khamar ataupun pada demikian kenajisan berbeda pada demikian kenajisan khamar oleh sama berbeda oleh Rabi'ah. Siapa Rabi'ah? Yaitu gure daripada Imam Malik, dan bedacin oleh Al-Muzanni. So Al-Muzanni nyan adalah murid Imam Syafi'i. Jadi nyan
Gure Imam Malik tidak sependapat kan, bahwa itu adalah najis. Al-Muzanni juga tidak sependapat bahwa itu najis kan. Tadi itu maksud ijma'an, berarti ijma'an adalah ijma' generasi mujtahid belakangan kan. Cuman lun masalahnya ragu lun, tinggal lun bukan kalau mujtahid sebelumnya itu mereka punya dua pendapat kan, ketika istiqrar, ketika telah stabil, telah tetap kan, ikhtilaf, perbedaan pendapat kan, maka tidak boleh ada ijma setelah itu kan. Kecuali boleh ijma setelah itu apabila yang ijma adalah mujtahid yang beda pendapat itu. Jadi misalnya mujtahid itu ada dua kubu, ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B kan. Selang beberapa waktu, jadi sudah lama berjalan waktu, kemudian mereka punya kesamaan pendapat kan, bukan lagi bukan lagi khilafiyah, maka kesamaan pendapat itu ijma. Jadi ijma yang didahului oleh khilafiyah bila yang ijma itu adalah sahib qaulain, yang ijma itu adalah mujtahid yang berbeda pendapat, kemudian mereka ijma, makanya anjir itu muktabar, itu dipertimbangkan ijma itu. Tapi kalau mujtahid sebelumnya berbeda pendapat, kemudian mujtahid belakangan mereka ijma dalam satu pendapat, nyan hana kira kan. Jadi lu tinggal lu lagi nyana, lu ingat alam raya batal lagi nyana. Contoh pertama beda pendapat, kemudian mereka ijma, contoh lagi apa, menguburkan Nabi kan. Jadi kan para sahabat itu kan berbeda pendapat kan tentang menguburkan Nabi. Cuman belakangan mereka ijma tentang menguburkan, tentang persoalan menguburkan. Itu kan awalnya mereka khilafiyah, kemudian mereka punya satu pandangan kan. Tapi kalau mujtahid sebelumnya khilafiyah, kemudian mujtahid generasi belakangan mereka ijma atas satu pandangan, hanya tinggal ataupun takkan juga ijma, karena ijma pina dua, ijma ana ijma qat'i, na ijma ghairu qat'i kan. Jadi lu kena pegah apa nyan masalah alkoholan kan, parfum beralkoholnya gimana. Nah najis kan, mata dong Pak Muzanni mentang Muzanni pegahnya nah najis kan. Terlepas nanti ada orang membagi bahwa alkohol itu beda dengan khamar. Khamar itu dia mengandung alkohol memang, cuman alkohol itu ada alkohol yang alami, yang hasil dari fermentasi, hasil bumi, buah-buahan seperti ini kan, seperti anggur segar, anggur kering. Ada juga hasil fermentasi dari kalau menjadi Manado ya ijo apa kan air apa, es menenten puinan dia punya bahasa Indonesia air nira. Jadi air nira setelah sudah fermentasi itu kan kemudian dia bisa memabukkan kan. Ada juga alkohol, bukan alkohol alami, alkohol dari bahan sintetis kan, alkohol dari bahan-bahan sintetis, dari bahan-bahan buatan. Itu ada yang digunakan untuk medis, ada juga yang digunakan untuk parfum kan. Dan itu bukan memabukkan, tapi itu mematikan. Bek nawancana jip alkohol sintetis, alkohol parfuman, bek nawancana lu perlu mabuk jipnya alkohol sintetis untuk parfum. Bukan mabuk, itu masuk rumah sakit, itu mati itu kan.
Jadi hukum pakai parfum beralkohol balunjut kan. Kalaupun melihat kepada alkohol itu ada dua, ada yang sintetis, berarti tidak sama berarti kan dengan alkohol yang seperti dikatakan dalam kitab kan. Berarti kan tidak sama, apalagi alkohol itu bukan memabukkan, justru dia mematikan. Dan kalaupun kita kembali ke fatwa-fatwa klasik, ini ada Muzani bilang kan. Jadi no problemo. Kenapa yang alkohol pakai? Enggak. Begitu itu. Si kalau dalam qauluhu anil banji, bukan banci. Menjaga oleh beliau dengan kata ma'i daripada banji, daripada ganja dan seumpamanya ganja. Seumpama ganja nyata daripada segala sesuatu yang sabit padanya oleh membius, wa taghtiyatun lil aqli, dan menutup bagi akal. Kan? Jadi segala sesuatu yang dia bukan benda cair, tapi dia ada efek bius, ada juga efek taghtiyah, menutup akal. Karena makna khamar itu, kenapa benda cair, miras itu, minuman keras itu dinamakan khamar, litakhmirihi, karena dia takhmir, petakhmiran. Takhmir kan asal katanya khamar, karena dia takhmir. Apa takhmir? Taghtiyah, menutup akal, makanya dikatakan khamar. Kan? Jadi kalau dia benda cair ya najis dia. Tapi kalau bukan benda cair maka jikon yang kon benda cair ya segala sesuatu yang ada yang mengandung efek membius dan menutup barang-barangan. Narkoba. Penarkobaan nampak kolor kok bangga. Lah enak cara kieu. Nyale artis-artis narkoba. Penarkoba nampak kolor kok bangga. Fahuwa tahirun wa in haruma tanawuluhu. Maka bermula ia segala sesuatu yang ada efek bius dan menutup akal, tapi bukan benda cair. Itu suci ia sekalipun haram oleh mengkonsumsinya, kullu mafi, segala sesuatu yang membius dan menutup akal, tapi bukan benda cair. Walidzalika qala ba'du masyayikhina, karena demikian, karena itulah itu bahwa yang bukan benda cair itu suci sekalipun haram oleh mengkonsumsinya. Karena demikian suci tapi haram mengkonsumsi karena ada efek membius dan menutup akal. Berkata oleh sebahagian gure kamu, berkata sebagian gure kamu, minhud dukhan, sebahagian daripadanya yang membius menutup akal, kan? Dia suci tapi haram konsumsi. Itu dukhan, asap. Yang nanti bayang asap nyempur. Ruko. Al-masyhur, ya masyhur ia dukhan. Jadi dukhannya kibanan, dukhannya rukoknya suci tapi haram dikonsumsi. Kenapa rukoknya haram konsumsi? Nanti ada lumpi belum? Yang haram. Li'annahu yaftahu majaril badan, karena sungguhnya ia dukhan, ia asap ataupun rukok, itu membuka ia akan majaril badan, akan saluran-saluran dalam tubuh, dan mempersiapkan ia rukok akan ia saluran-saluran dalam tubuh
akan apa mempersiapkan untuk menerima segala penyakit. Penyakit mudirah, penyakit yang berbahaya. Iya, penyakit. Kan? Walidzalik yang sya'u'anuhu tarahulu. Karena demikian kadehah saluran-saluran dalam tubuh, kan? Sehingga tubuh itu terbuka, kan? Untuk menerima penyakit-penyakit timbul daripadanya seseorang. Oleh timbul kan hutakeun ju seorang kan. Seseorang Joni juga timbul darinya Joni ataupun prengki. Oleh timbul oleh tarahulu, oleh lemas, watanafis, dan sesak napas, dan seumpamanya sesak napas. Jadi ini efek yang ditimbulkan oleh rokok, kan? Makanya harum. Jadi yang kalau pi rokok, bina rencana pi rokok, warubbama, dan terkadang ada ilal umyi, berujung ia rokok kepada buta. Kadang itu bisa menyebabkan buta, sebagaimana yang ia itu dilihat lagi, musyahad lagi, disaksikan, ataupun mahsus akan di fakta, sebagaimana yang ia itu mahsus itu di indra, ataupun fakta yang musyahad yang disaksikan. Jadi itu ada menimbulkan efek medis seperti itu, dan itu faktanya begitu. Waqad akhbara ma yutaqu bihi annahu yahsulu minhu, dan sungguh memberitahukan oleh man yang dipercaya dengan nyaman, akan pun memberitahu akan sungguhnya hal dan sya'an itu terjadi hasil daripadanya rukuk, oleh hasil oleh berputar kepala juga. Pemakna berputar kepala, pusing. Rokok itu menyebabkan pusing juga. Jadi kalau sudah pusing, wala yakhfa anna hadza a'ammu dararan minal makmuril ladzi harrama Zarkashi aklahu lidararihi. Dan tidak samar oleh sungguhnya bermula ini. Ini dukhan. Sungguhnya bermula ini rukuk. Itu lebih umum dararan, nisbah mudarat, nisbah bahaya, lebih luas bahayanya. Menyebabkan sesak napas, menyebabkan buta, menyebabkan L3 loh. L3 lemah, letih, L4 lesu, loyo. Enggak. Itu lebih luas bahaya dibandingkan makmur, dibandingkan tumbuhan memabukkan, dibanding tumbuhan memabukkan yang mengharamkan oleh Zarkashi akan memakannya tumbuhan yang memabukkan. Kenapa ia haramkan? Lidarari, karena bahayanya makmur, tumbuhan yang memabukkan. Enggak. Jadi menang. Jadi kanjele tapi rukuk. Cuman kalau mau tanya memastikan keharaman rokok, jangan tanya ke tengku-tengku yang tukang pi rokok. Letak pi jauh kan. Yang mana? Yang rokoknya nah haram rokokan. Laginya karena yang darar. Dararnya pekuli ya. Ngongkanan pun. Nak kuli lam ji. Nya dararnya kan kuli ji. Kuli pe ji. Mutawati pemusyakik. Pekuli mutawati, pekuli musyakik rukuk. Dararan bahayanya ji kuli. Dan kuli yang musyakik
kan, kulli yang tidak sama pada afradnya nisbah kuat dan nah kan sama lagi takun banyak, sama lagi takun putihnya kulli ya, dan berbeda kuat dan lemahnya pada afrad kan. Putih salju dikatakan putih, putih baju dikatakan putih, walaupun putih salju itu lebih kuat dibandingkan putih baju, tetapi tetap putih dikatakan juga kan. Jadi bak dararnya perleta pada pak dararnya kiban darar petiga pip mate ju kan. Jadi darar yang diharamkan ini apakah darar yang daf'ah wahidah sekaligus, ataukah darar yang sedikit demi sedikit kan. Kalau dia darar yang sedikit demi sedikit, apakah darar yang pertama langsung haram, ataukah nanti ketika di ujung dokter mengatakan kamu tidak boleh lagi merokok, kalau kamu merokok mati kamu, baru haram. Yang antara makum panjang dah atas surah kan. Jadi menyeperle haram, penegasan haram rokok. Bek tanyong bak tengku pi rokok kan. Bak tahu tanyong bak tengku hana pi rokok. Laju haram begahan hukum rokok haram. Tanya tu kampi rokok tanyonya ngongkong kasalah tanyong kan. Letak apa pegahan tu kan. Nyona ba'du masyayikhina nyan ba'du. Kan? Nau pegah kullu masyayikhina mandung gure kamu pegahnya hari. Nyan ba'du. Nah. Cuma lon menyajuk lumpiu karena nyan rokok kan ji adiktif ji apa? Bikin ketagihan, ada adiktif dia, ada candu kan, sehingga payah untuk beli. Jadi menyogolong pirukok bek pirukok kon buat mah hari mati hana hari manyo bak kola bak nyambak dulu kon kol ngomong nggak nampu tanyong mbak aja pula menurut survei gua dampak kematian yang ditimbulkan oleh gula itu lebih besar daripada rokok kan. Lebih rame kok mati gara-gara diabetes daripada rokok kan. Nyanto pegahan, lun pegah. Cuman meno, kena pegah apa? Ma berarti gula kan membunuh sih. Ada darar sih. Ma pakang gula hana menyerukok harum gula harum sih berarti. Kan? Karena agak nayo mu peluk ka diabetes ni. Kan? Yang umur-umur yang usia-usia bahaya diabetesnya usia-usia 40-nya bahaya kan. Kamu mulai bahaya. Dan begitu ceng mungkin nyangka kena gula. Yang gara-gara apa kan? Gara-gara aja konsumsi kopi, konsumsinya yang mengandung, apalagi kalau pakai pemanis buahnya bahaya kan? Kenapa yang dibahas selalu rokok? Amban. Wa ma dzakarahu syarihu, bermulama yang menyebut yama oleh pensyarah. So syarih yaitu Jalal Mahalli. Apa kata Jalal Mahalli? Yaitu kata ma'iyah itu sebagai ihtiras untuk penjagaan daripada ganja dan seumpama ganja. Itu didasarkan yang syarih sebutkan atas yang memahami oleh musannif. So musannif Imam Nawawi. Musannif dari mana? Gop yang pahami. Musannif memahami daripada Imam Rafi'i. Kan? Yang dipahami daripada Imam Rafi'i, pema yang dipahami nyata sungguhnya bermula dimaksud dengan muskir, sesuatu yang memabukkan, itu mayuktil akala, itu apa-apa yang menutup dia akan akal.
Itu yang dimaksud dengan muskir. Muskir adalah sesuatu yang menutup akal. Kan? Jadi menutup akal, padahal menyata pikirnya takrif muskir kon lagi nya takrif muskir. Kan? Yang memabukkan kon beda antara memabukkan, kemudian tidur, gila. Kan? Jadi orang kalau dia memabukkan kekuatan ada, cuman ada ketidakharmonisan antara anggota tubuh, ada ittirab, kan? Walaysa kadzalika kau kayaknya kon pernah bacaan tentang beda tidur dan lain-lain. Jadi musannif kan yang musannif jelaskan itu sesuai pemahaman beliau daripada Imam Rafi'i tentang apa yang dimaksud dengan walaisa kadzalik, sedangkan tidaklah ia muskir itu seperti demikian. Demikian ma yuqtil kon yuqtiya yuqatil aqla, ma yang yuqatil aqla, menutupi akal. Jadi puisi muskiran akan tapi hanya saja bermula ia mudkir itu dusyiddatil muttaribah, sesuatu yang mempunyai sifat syiddah muttaribah, sangat memabukkan. Kiba mabuk dia kuat tapi tidak ada koordinasi antara anggota tubuh, kan? Miring ke sana, miring kemari dia berjalan. Tapi kalau seperti opium, heroin, nyana langsung juga jina nyaka kena heroin, kan? Jadi efek taktia menutup akal. Jadi itu yang dimaksud dengan muskir, sawaun jamid wal ma'i'. Jadi muskir itu apa saja yang mempunyai syiddah muttaribah, mempunyai sifat sangat memabukkan. Sama saja jamid wal ma'i', sama saja benda padat dan benda cair. Itu yang dimaksud dengan muskir. Fala hajailah tirazin wa jawabin. Maka perlu kepada ihtiras guna pakai ma'i' supaya keluarlah ganjanya. Perlu ganjanya najis, ganjanya najis, kan? Perlu kepada ihtiras dan menjawab. Kenapa kullu ma huwa kadzalik najisun? Karena bermula setiap ma yang ia ma itu seperti demikian. Demikian dusyiddah muttaribah itu najis. Walau min kishkin, sekalipun berupa kishkin, yang jenis makanan. Pokoknya tak kalau kamu kishkin jenis makanan, makanan gibana. Bingung nanya, anta macet lagi urang araman tak pega boh rom-rom. Ahadu tamarin fil asyih, ahadu samratin, salah satu buah-buahan di Aceh. Wahwa samarun gharib, adalah buah yang unik. Kiban unik, yakni huwa samarun bila syajarin, adalah buah tanpa pohon. yakni kasyajari bila samarin, seperti pohon tanpa buah. Cina pohon tanpa buahan, tapi lebih unik boh rom-rom. Ma huwa boh rom-rom? Wa ma adraka ma boh rom-rom? Huwa samarun gharib, adalah buah yang unik. Yani samarun bila syajarin, buah tanpa pohon. Boh rom-rom. Enggak. Au buzah, ataupun buzatin, seperti buzah, yang minuman fermentasi sih, kan? Au ghairi dzalik, ataupun selain demikian, menanggekeun leh gore kamu aram. Jadi ubah Imam Nawawi menyemaian baru najis, kan? Tapi monyo jamid maka itu bukan yang najis. Begitu itu. Malelu
Wa kalbin wa khinzirin wa far'ihima, dan najisnya seperti anjing dan babi dan turunan keduanya anjing dan babi. Turunan giban artinya turunan tiap-tiap daripada keduanya anjing dan babi beserta akar, beserta yang satu lagi. Yang satu lagi artinya kalau anjing berarti persilangan dengan babi, ataupun babi persilangan dengan anjing. Berarti far'inya maknanya adalah persilangan berarti kan? Jadi anjing dan babi dan persilangan keduanya anjing dan babi, artinya persilangan tiap-tiap dari keduanya anjing dan babi pekeh ma'al akhar beserta yang lain, artinya anjing dengan babi ataupun babi dengan anjing, ma'a ghairi ataupun beserta selainnya tiap-tiap. Nah, beserta selainnya tiap-tiap anjing dan babi artinya anjing dengan kambing, kan? Atau babi dengan kambing. Jadinya najis. Anjing, babi dan persilangannya itu najis. Ataupun beserta selainnya tiap-tiap daripada hayawanit thahirah, daripada hewan-hewan yang suci. Kenapa persilangan dengan hewan suci itu juga najis? Tagliban li najisi, karena memenangkan memenangkan bagi najis. Kenapa menang najis? Emang aturannya begitu. Karena kalau berhimpun khisah dan syaraf, maka yang menang khisah. Nah, wal aslu fi najasatil kalbi, bermula aslu. Kalau dalam qauluhu wa kalbin wa khinzirin, dan anjing dan babi sekalipun telah jadilah keduanya anjing dan babi itu milhan, itu asin. Jadi bukan ikan asin, anjing asin. Babi asin kadiade sudah menjadi dendeng. Kan? Walaupun dia sudah diasinkan. Berkata oleh guru kamu Ar-Ramli, yundabu qatlul khinzir mutlaqan, disunahkan, direkomendasikan bak syarak akan membunuh babi. Tuh yang lebih imut baby. Babi. Bui. Bui. Tapi bui mau di arah engko. Nyan panggilan sayang untuk urungci kan? Ayahanda. Karena kalau bapakku orang Arab sebut abu ya. Kan itu dari abun, kan? Kemudian dia tambah ya di ujung, harusnya kan kalau tambah ya di ujung ya mutakalim kan bacanya abiya. Tapi orang Arab amiyah, bahasa pasar. Abun pakai ya abuya. Tapi baca harusnya kebaca aja abiya. Karena laginya hukum isimnya di idhofah kepada ya mutakalim, harusnya kok abiya awalnya abuya. Abuya. Cuman kadang waktu disingkat-singkat jadi bui. Ya bui. Bacanya buinya ke babi. Enggak. Disunahkan akan membunuh babi secara mutlak. Kiban secara mutlak, baik babinya dia pekerja keras, dan babi itu sudah steril, tidak pokoknya sunah pun. Begitu juga anjing, sunah dibunuh anjing. Nanti kalau orang ini ada lagi kejadian di Singkilan dibunuh anjing, ada artis mengamuk-ngamuk. Ini kenapa anjing ini? Dia tidak tahu itu anjing itu sudah banyak sudah banyak korban dari anjing itu. Kan? Baru sekarang dia bersuara. Tidak tahu persoalan, salah-salahkan orang. Artis tolol lah.
Kama nuqila anil Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi anjing lagi nyancit. Berkata oleh Syekhuna, apa kata Syekhuna? Yahrumu qatlun nafi'i minhu. Haram membunuh anjing, haram oleh membunuh yang bermanfaat daripadanya anjing. Jadi anjing yang bermanfaat itu tidak boleh dibunuh, haram. Kan? Wa kadza ma la naf'a fi, begitu juga ma yang hana manfaat padanya mah. Artinya anjing yang tidak ada manfaat. Anjing tidak ada manfaat. Disuruh jaga kebun dia tidur. Disuruh tidur dia jaga kebun. Kasih bangai. Kasih bangai loh. Wala darar, hana manfaat dan hana bahaya. Itu haram haram juga dibunuh. Wa ba'dhum qal biwujubi qatlil aqur, dan sebagian mereka alim ulama berkata ya wajib membunuh anjing yang banyak menggigit. Anjing yang akur, anjing ganas. Kalau dia banyak menggigit, maka itu sunnah dibunuh. Bukan sunnah lagi, wajib. Kan? Bahaya itu kalau sudah banyak menggigit, bisa rabies orang. Kan? Itu yang kejadian di Singkil itu, anjing yang dibunuh itu ya wajib dibunuh itu. Mau rabies gak? Ada pula artis pemerhati anjing. Itu yang jadi korban itu manusia sudah digigit oleh anjing ini, tidak ada perhatian dia. Kenapa Aceh? Tangkurai. Itu salah cuma Aceh. Tangkurai nek anjing. Enggak. Pada dalam mengganggu tapi panjang-panjang arat. Balik luar lah. Jadi dasar jipe wal aslu fi najasatil kalbi, bermula dasar ataupun dalil pada kenajisan anjing itu yang meriwayat oleh Muslim. Apa yang riwayat, yaitu tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayusala sab'a marrat, bermula mensucikan, bermula penyuci bejana salah seorang kalian bila menjilat padanya bejana oleh anjing, itu penyucinya itu bahwa dibasuh ia bejana 7 kali. Ulahun nabi turab, bermula yang pertama daripada mereka 7 itu dengan tanah. Jadi makna yang pertama itu bukan wajib, itu pilihan. Bahwa yang lebih utama adalah basuhan pertama itu yang pakai tanah. Jangan basuhan terakhir pakai tanah, akhirnya harus basuh lagi karena kan kotor. Karena dicampur tanah. Pemana tahur arti mutahiruhu, artinya penyucinya bejana salah seorang kalian. Jadi itu dalil untuk anjing. Babi, bagaimana babi? Wal khinzir aswa hala minal kalbi, bermula babi. Karena ini anjing dan babi kan sama-sama najis dua kan. Jadi babi gimana? Bermula babi itu lebih buruk nisbah keadaan dibandingkan anjing. Babi itu lebih buruk lagi daripada anjing. Kenapa babi itu lebih buruk daripada anjing? Lebih buruk keadaan. Nyampe surah lebih buruk keadaan, artinya rupa babi itu lebih buruk daripada rupa anjing. Hello, menurut siapa?
menurut istri si babi lebih ganteng lah Koji daripada jadi daripada AC ya. Jadi lebih buruk keadaan makna maksudnya lebih buruk keadaan karena sungguhnya ia babi. Itu tidak boleh oleh iktina'uhu, oleh memperolehnya babi. Memperoleh artinya pelihara. Hanya pelihara bui. Nah, tidak boleh memperoleh babi. Ditangkap babi di hutan, habis itu dia bawa ke rumah dia pelihara, haram. Kan itu ya haram man. Pelihara mentang haram pelihara. Dihalin dengan keadaan apapun. Berbeda dengan anjing. Kan? Anjing kalau anjing itu terlatih dan bisa untuk jaga kebun, maka boleh iktina, boleh peliharaan, boleh pelihara anjing kalau untuk jaga kebun. Jadi kalau dia tidak punya kebun lagi bagaimana? Kebunnya sudah dia jual untuk jaga rumah tidak ada yang perlu dijaga. Jadi itu anjing bagaimana? Dia harus izalah ya. Dia harus hilangkan kekuasaan dia daripada anjing, harus peleh juga berarti ya, tidak boleh dipelihara. Boleh pelihara anjing kalau untuk bermanfaat, bukan untuk entertain, bukan untuk hiburan, apalagi kalau lifestyle. Dia pelihara anjing untuk gaya hidup saja. Ya harus man. Sehingga yang apanya? Kalau dia ada kebun, maksud tujuan dia pelihara anjing ini untuk aja. Nanti kalau sudah dia jual kebunnya, anjing harus dilepas berarti. Nggak boleh lagi pelihara. Biar anjing itu cari makan sendiri. Mau dia makan jin, hantu belau, Nyi Roro Kidulnya urusan dia. Lampuh pihanale. Begitu itu. Dan najis seperti maitati ghairil adami. Najis seperti bangkai daripada selain manusia, ikan dan belanglang. Belanglang. Darut. Jadi ini bangkainya najis, tapi bangkai dari selain manusia, ikan dan belang. Kalau bangkai ikan juga najis, jangan nyon. Kalau ingin makan ikan nanti harus menyelam sendiri. Tangkap dalam air, sembelih di dalam. Maki bangke punya bilis. Tahu kan dia? Ngikut bilis-bilis. Bilis di binis-binis. Sih kalau dalam kalau huwa maitati dan bangkai. Bangkai itu apa? Wahia mazalal hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyatin. Bermula ia bangkai itu yang hilang oleh hidupnya dengan selain penyembelihan yang syar'i. Penyembelihan yang jadi putus hulkum, putus marih jadi dia mati bukan dengan penyembelihan yang syar'i. Jadi sembelih kibanci dia belah dua. Kiban sembelihan syar'i nanti ada di bawah. Faminha, maka sebahagian daripadanya bangkai itu yang tiada darah baginya yang mengalir. Jadi hewan-hewan, binatang-binatang yang tiada darah mengalir dan mati seperti pecat, cecak, lalat, semut mati, itu juga bangkai karena tidak ada penyembelihan yang penyembelihan yang syar'i. Cuman kalau di air dia dimaafkan. Wa minhu madbuhul muhrimi, dan sebagian daripadanya bangkai itu hewan yang disembeli daripada orang yang ihram. Jadi orang ihram itu kalau dia menyembelih binatang buruan. Jadi madbuh di sini adalah said, adalah binatang burung. Minasaidi, tambahan minasaidi,
pemadbuh nyata daripada binatang buruan. Jadi orang ihram itu diharamkan berburu, kan? Berburu binatang-binatang liar. Jadi kalau dia berburu kiban, dia dapat binatang buruan kemudian dia sembelihnya bangkai. Bukan dia saja yang haram makan, orang lain pun haram makan karena orang ihram dilarang berburu. Wa minha, dan sebagian daripadanya bangkai syit madbuhuman la tahilu munakahatu, hewan yang disembelih dari orang yang tidak halal oleh menikahinya, seperti orang Majusi, kan? Jadi hewan sembelihan orang Majusi yang kiban hanya bangkai sih, walaupun manok, walaupun kambing, nyan bang, karena itu bukan zakat syariah, bukan sembelihan yang makanya bang nyam bangkai. Jadi menyebangkai kiban mano isi lewat Majusi yang kiban, makanya najis. Apanya yang najis? Mulai dari ujung paruhnya itu, ujung mulutnya sampai ujung ekornya, kan, semuanya itu najis. Wa madbu ghairil ma'kul, dan sebagian daripadanya bangkai syit itu hewan yang disembelih, hewan sembelihan selain makul, selain hewan yang halal dimakan. Jadi dia disembelih tapi tidak halal dimakan, maka itu juga bangkai. Jadi benawancana kan, jadi bangkai itu kan kalau dia tidak disembelih secara syar'i, itu hewan disembelih secara syar'i itu untuk dimakan, kan? Jadi kalau dia tangkap harimau kemudian dia sembelih harimaunya, putus hulkum, putus mari, kan? Itu apa harimau? Apakah suci atau najis? Najis, itu bangkai, karena harimau walaupun dia sembelih itu tidak halal dimakan, halal dimakan, makanya najis, bangkai. Walaysa minha janinul mudkah, dan tidaklah sebagian daripadanya bangkai janin daripada hewan yang disembelih. Jadi janin hewan yang disembelih ini apabila mati janin dengan disembelihnya induknya, itu dengan disembelih induk. Jadi kalau mati janin dengan disembelih induk, maka janin itu bukan bangkai. Begitu dibelah perutnya, sudah mati janinnya itu, tidak sempat disembelih. Itu sembelih janin itu dengan menyembelih itu jadi apa? Penyembelihan itu adalah zakat syar'i untuk Tapi kalau disembelih kemudian dibelah perutnya, itu janinnya masih hidup, belum sempat disembelih, mati janinnya, itu bangkai berarti dia itu. Jadi bangkai. Wala janin, dan tidak juga sebagian daripada bangkai janin fi jawfi hadal janin, janin dalam perut ini janin, janin dalam janin, dalam janin, janin akibat tuh kan, iyalah berarti dia pecah di dalam, berarti ada kejadian itu, ada bayi, kan? Jadi ada bayi, prediksi dokter waktu berapa bulan itu, ini bayi kembar ini, kan? Begitu lahir cuman satu, bayinya cuma satu. Itu orang tuanya sampai nangis, ini kembar kenapa sisa satu? Begitu diperiksa, ini bayi ini dalam perut dia ada janin, kan? Rupanya tidak sempurna dia membelah atau proses bagaimana itu. Jadi itu apa, yang calon janin itu yang satunya rupanya masuk ke dalam, masuk ke yang lain sih. Muntung jadi kamu medi, muntung bayi hamil. Jadi pikir aneh, umpamanya aneh manusia nasi kejadian gitu. Wala janin fi jawfi hadzal janin, dan tidak termasuk maitacid janin dalam perut ini janin, dan tidak termasuk bangkai cid hewan buruan yang mati ia dengan beban daripada jarihah.
daripada binatang pemburu. Binatang pemburu. Nah, karena untuk sayyidnya zakat syar'iyahnya itu sembelihan yang syar'i bagi dia adalah dengan dilukai oleh jari oleh binatang pemburu. Wala ba'irun uqirahina syarida, dan tidak termasuk bangkai syid onta yang dilukai ia onta ketika syarida, ketika kabur ia onta, lari ia onta. Itu kalau kambing lari, kita mau tangkap untuk sembelihnya mangga nah. Mau tangkap kambingnya mangga. Onta mau nyeplung kena tasi onta. Dia lari, mau kita jaga. Raik ji le ohong tanya, wai ipok le ohong kan. Ipok le onta kan. Pak. Ditanya lewat Zimbabwe kan. Kang ompa je kena. Hom, bunuh le ipok le onta. Kau terus Zimbabwe. Nah yang kedai ipo Amazon ni Iren tu mah kepala suruh boom. Hai, ngompo aja ipok leonta. Jadi yang kiban onta dilukai lah. Jadi melukai onta itu adalah zakat syar'i bagi onta yang lah, karena tak bisa ditangkap itu. Kan? Wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian. Benarnya onan balik lu lihormati tanawuliha, dan kenapa najis bangkai selain manusia, bangkai selain manusia, belalang dan ikan, karena haram mengkonsumsinya bangkai. Berfirman oleh Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa mai, diharamkan atas kalian akan bangkai dan darah. Mengharamkan bangkai, padahal bangkainya cik keharum paju bangkainya dipeharu kepeharum oleh Allah. Allah haramkan lagi. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah najis. Najis. Jadi makna haram di sini bukan haram makan, karena memang dia sudah haram dimakan. Jadi haram yang dimaksud di sini apa? Haram di sini artinya najis. Najis. Dan bermula bangkai ikan dan belalang itu suci. Iya, bangkai ikan dan belalang. Kenapa? Karena halal mengkonsumsi keduanya, ikan dan belalang. Mepajan tasti ya. Begitu juga suci maitatul adami, bangkai manusia, menurut Azhar. Kenapa bangkai manusia suci? Karena firman-Nya Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah memuliakan oleh kami akan putra-putra Adam. Banat ibang putri-putri anak pemulia ya Allah. Nyambanian putra amal banat kiban banat taglib lah, berarti taglib nyan banian artinya turunan. Itu bani putra-putra, dia termasuk banat tagliban, penyeragaman. Mau kumpanjang tandu laqad karramna bani wa banat bani Adam wa banatihi. Kamu pemuliakan akan putra-putra Adam dan putri-putrinya Adam. Itu menyolaginya tanya kompaya dadanya kan. Jadi kamu kon putra kamu. Nyan nenek moyang yang gimana? Jadi makna bani di situ artinya furu turunan. Wa qadiyatu takrim, bermula kehendak takrim, Allah muliakan. Konsekuensi dari memuliakan pun, konsekuensi memuliakan itu bahwa la yuhkama binajasatihim bil mauti, tidak dihukumi dengan kenajisan mereka bani.
turunan Adam dengan sebab kematian. Kan? Kalau najis dengan sebab kematian, nyan pocik takrim memuliakan. Upaya begitu mati najis. Wih, najis. Jadi yang kon takrim kalau dengan sebab mati kemudian najis itu sudah jadi ihanah. Penghina. Jadi kon kalawan takrim. Rupanya sucinya itu ketika hidup, begitu sudah mati kan najis. Yang terhina dia mengabati. Kiban kemudian jasa-jasa ulama. Kajilah yang unelih-unelih. Punya ulama-ulama kita. Di mana? Wasawaunil kuffar wal muslimun, sama orang-orang kafir dan orang-orang Islam. Dan hanya suci ya. Maitah ji, bangkai ji, suci. Begitu itu. Pun ada nyawa. Tiada tanya bagimu? Lanjut. Oke. Wadamin. Dan najisnya seperti dam, seperti darah. Kenapa? Karena mayang kalalu iya pema nyata daripada pengharamannya darah. Pak guparum itu di atas itu qala ta'ala hurrimat alaikumul maitah wad dam. Najis bangkai dan najis bangkai dan darah ya. Jadi makna tahrim gepaharum artinya dinajiskan. Karena darah itu memang haram dimakan, jadi sudah haram dikonsumsi, kenapa lagi diharamkan lagi oleh Allah? Jadi makna tahrim di situ artinya jauhi, itu najis. Waqaihin, dan najisnya seperti nanah. Kenapa nanah itu najis? Padahal di ayat Allah katakan darah, tidak ada Allah sebutkan nanah. Karena sungguhnya ia nanah itu darah yang berubah, ia darah. Dan najis Islam seperti kain muntah. Kenapa muntahnya najis? Kalau kait lagi natong kalon yang kemuntah. Pulkait punggu tai hanya kerja dan najis Islam seperti rausin, seperti tai. Tapi ini rausinnya si kalandala. Jadi rausinnya najisit qauluhu wa rausin nai dalaman. Sekalipun mimakulilahmi, dari yang halal dimakan daging. Halal dagingnya dimakan itu najis. Jadi tai di situ walaupun tai ayam, tai kambing, tai sapi. Berbeda bagi Imam Malik. Jadi mau nyoba Imam Malik kan tai daripada makul hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Tidak najis. Nyan Imam Malik. Jadi namanya kenong mana angu buah mentang lak mentang napa ya arah jaro hana nerah nabu karenanya hana najis Imam berarti betul Wahabi berarti anak betul Wahabi yang karena pegangnya pendapat je nenek moyang je. Kalau Al-Quran hadis pada akhirnya madhab Imam Malik. Pegau bek taklid pada akhirnya madhab Imam Malik kan. Monya pegah hanya madhab Imam Malik. Hanya betul. Tapi pegah najis karena segala macam digali dari hadis digali pak dah caw kan. Karena monyonya alasan najis hadis Nabi lam yanahan. Nabi ketika istinja beliau minta batu. Kemudian beliau minta sesuatu untuk istinja. Diberikan 2 batu dan 1 tai burung. Beliau terima batu dan menolak tai burung dan beliau katakan ini najis. Nyantai burung kan.
pegahnya najisan berarti tinggal wa kadzalika bakir rausi berarti sisa daripada tai. Jadi kalau dia bilang kembali kepada Al-Qur'annya mazhab Malik, kan kamu istimbat. Dia ke istimbat. Nah hadis lain pegahnya najisan. Kan? Pegah. Dia yang salah yang kenyan. Galak dah klaim pendapat kau. Pendapat kau ke pendapat ni. Fahuwa amu min ta'biri aslihi bil adarah li'annaha fadlatul adami khassah. Maka bermula ia raus itu lebih umum ia daripada pengibaratan asalnya apa? Asalnya minhaj, asal minhaj yaitu muhar ngumpul ke ibarat ngon adrah. Pengadrahan kenapa lebih umum? Karena sungguhnya ia adrah itu fadlatul adami, itu tai manusia dan urang. Tapi menyoraus itu umum, urang ataupun binatang itu raus. Itu adalah raus. Wa misluhul baulu, bermula seumpamanya raus itu kencing. Jadi kencing kiban, kencing lagi nyancit. Menurut Imam Malik kalau kencing dari makul lahmi, kencing dari hewan yang halal dimakan, dagingnya itu suci. Enggak? Understand anda memahami ya? Jadi untuk Wahabi buka kah? Karena alam kita awak kah? Nyan manok nyan suci. Kamu konyan masalah bak pegah ambil kembali kepada harus kembali hanjat taklid. Ke taklid ke Imam Malik. Kan? Ini taklid ke Imam Malik berarti. Cik lu mabuk-mabuk awak Wahabi. Balik lu ini dan rausinnya seperti kencing najis dan baulin dan kencing najisnya seperti kencing. Kencing seperti apa lagi itu? Kencing ini lil amri bisabil maya alaihi fi hadithi sahihain mutaqaddim. Kenapa kencingnya najis? Karena perintah dengan menuangkan air atasnya kencing pada hadis sahihain yang lalu, ia hadis pada awal kitab Toharoh. Badui kencing di masjid. Nabi perintahkan tuangkan air, siram dengan air. Wa madin, dan najisnya seperti madhi. Kenapa madinan dengan sukun dal yang bertitik? Kenapa madinya najis? Karena perintah membasuh dakar darinya madi pada hadis sahihain pada kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Madinya terjadi ya madi ketika bergejolak syahwat. Nah itu bi madi. Nyan hadis Sayyidina Ali, hadis tentang kisah Sayyidina cikalan dalam qaulu fi qissati Ali radhiyallahu taala an. Nah, lamma qal, manakala berkata ya Sayyidina Ali, kuntu rajulan madda, adalah bermula aku itu seorang pria yang sering keluar madi. Sering bergejolak syahwat Sayyidina Ali berarti iyalah. Fastahyaitu an as'alan nabi, maka merasa malu oleh aku akan bahwa bertanya oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nyan ya tuan walaupun nyan sepupu kan menyohanam kawin dengan Siti Fatimah mangaklah kedemanyo kan sepupu kan maka je kaya tuan kibang ke kan.
Ah, kenapa aku merasa malu? Nyangko sepupuan liqurbi ibnatihi minni, karena kedekatan putrinya Nabi dariku. Malela nyan ya Tuhan. Famartul Mughirah, maka menyuruh oleh aku akan Mughirah. Maka bertanya ia Mughirah akan ia Nabi. Maka bersabda ia Nabi, yughsalu dakaruhu wa yatawaddau, dibasuh akan dakarnya dan berwudu ia. Itu. Balik wawadin, dan najisnya seperti wadin, seperti wadi dengan sukun dal yang kosong. Kosong artinya titik. Wadi seperti kencing, jadi dikias kepada kencing, karena keluar dari jalan depan. Pewadinan bermula ia wadin, itu keluar ia setelahnya kencing, ataupun keluar ia ketika menanggung sesuatu yang berat. Menanggung tanggung perasaan yang berat. Kon tanggung lagi nyandok. Enggak. Wakada mani ghairil adami, begitu juga najis mani daripada selain manusia menurut asal. Mani mani ayam, mani kambing, mani onta, mani segala mani. Pemaninya fulus. Mani sperma. Kenapa? Karena istihalah, karena berubah ia dalam, karena berubah ia di dalam. Di dalam artinya dalam tubuh. Seperti darah. Jadi karena mani itu kan dia adalah hasil dari saripati makanan, Cid. Sebagaimana darah juga adalah saripati makanan. Jadi dia berproses dalam dia berubah dalam tubuh. Maka sama Cid darah batu. Cuman kalau dari manusia, mani manusia nyan suci karena ada dalilnya. Sedangkan mani selain manusia itu najis. Menurut asah kata Imam Rafi'i. Qultu, berkata oleh aku, bermula yang asah itu suci mani. Maninya suci. Suci mani selain anjing dan babi. Dan persilangan salah satu keduanya anjing dan babi. Wallahu a'lam. Kenapa suci? Yang asah justru menurut Imam Rafi'i yang asah najis mani selain manusia. Kata Imam Rafi'i yang suci ya. Kenapa? Karena sungguhnya ia mani selain anjing dan babi itu asal daripada hewan yang suci. Jadi kalau mani, karena hewan yang najis itu cuma dua, babi dan anjing. Yang najis cuma dua, babi dan anjing. Selain itu suci mandu mah. Maka mani selain anjing dan babi itu adalah cikal bakal daripada hewan karena dia asal hewan suci, maka dia itu suci juga berarti. Mani manusia, bermula mani manusia itu suci ya, karena hadis Syekhain dari Aisyah, sungguhnya ia Aisyah itu adalah ia Aisyah itu menggosok ia Aisyah akan mani dari baju Rasulullah SAW, kemudian sholat ia Rasul fihi, mengenakannya baju. Jadi Rasul tidak basuh lagi mani, cuma nanti jadi pertanyaan, ya mani Rasul mana pula? Jadi jangankan mani Rasul, Rasulnya itu suci, apalagi ini mani. Jadi nyoki bancara istidlal ngah hadisnya. Nyo mani Rasulan artinya mani ka bercampur ngon mani Aisyah watiya. Karena Nabi hanya ihtilam. Nabi itu tidak pernah mimpi Nabi tidak pernah mimpi basah Nabi. Berarti mani yang di sini mani apa ini?
Berarti mani dari persetubuhan, berarti kalau mani bersetubuh berarti ka bercampur ngon mani dari istri gaknya. Nah, kan Nabi hantum ihtilam. Enggak. Pani demah Nabi ihtilam. Wa maniul kalbi wa nahwihi najisun qata'an. Bermula mani daripada babi, daripada anjing, dan semuanya anjing itu najis dengan tanpa persilahan. Enggak. Demikianlah buat gedanya malam yang luar biasa berbahagianya. Wallahu a'lam bishawab.